Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Selamat pagi saya. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk bertemu lagi. Topik kita pada pertemuan ini adalah demokrasi. Sistem demokrasi telah dijalankan oleh banyak negara. Namun untuk memahami demokrasi tentu tidak mudah. Hampir setiap negara mengaku demokrasi, namun kadang kita lihat implementasinya berbeda-beda. Untuk itu, mari kesempatan ini kita bersama-sama mengkaji masalah demokrasi. Setelah kajian ini, diharapkan saudara mampu memahami tentang konsep demokrasi, manfaat demokrasi, ciri-ciri demokrasi, nilai-nilai demokrasi, prinsip dan indikator demokrasi, unsur pelaksana demokrasi, macam-macam demokrasi, dan terakhir implementasi demokrasi di Indonesia. Dengan begitu banyaknya kajian dalam waktu yang singkat ini, mungkin atau kajian kita tidak terlalu detail. Untuk detailnya dipersilakan mahasiswa mendalaminya, mencari literatur yang terkait sehingga yang Anda pahami akan lebih banyak daripada visual yang saya sampaikan. Demokrasi untuk kita semua. Selama ini atau sampai detik ini diakui demokrasi adalah sistem pemerintahan yang terbaik. Sebelum ditemukan yang lebih baik kalau ada lagi. Namun seperti tadi disampaikan, saya sampaikan, hampir semua negara mengaku demokrasi, walaupun implementasinya berbeda-beda, bahkan sangat berbeda sekali. Mengapa berbeda? Kadang filosofi yang mendasarnya, kadang filosofi yang membedakannya, kadang ideologi yang membedakannya. Dan sebenarnya demokrasi sudah lama dipraktekkan di Yunani. Mengingat saat itu penduduknya belum banyak, maka Yunani menerapkan direct demokrasi atau demokrasi secara langsung. Bahkan ada seorang tokoh, saking gilanya kepada demokrasi, dia mengatakan agama adalah demokrasi dalam arti agama tanda petik. Seperti halnya hooligan, penggemar sepak bola Inggris, dia memandang sepak bola bagaikan kita melihat agama, memandang agama. Gitu. Beberapa hari lalu saya sampaikan ajaran Polybius untuk menjawab mengapa demokrasi lahir. Demokrasi lahir karena oligarki, karena aristokrasi, negara yang dipimpin sekelompok orang
kelompok bangsawan, tapi masih memikirkan rakyatnya. Namun penyelewengan aristokrasi muncullah negara oligarki, di mana negara dipimpin sekelompok, tapi untuk kepentingannya sendiri. Disinilah salah satu yang mendorong timbulnya demokrasi. Dan tentu kita berharap demokrasi berjalan baik, tidak menjadi okulasi atau monokrasi. Jadi demokrasi ini sebagai protes dari pemerintahan oleh sekelompok orang, namun dia hanya mementingkan kelompoknya sendiri, tidak mau mementingkan rakyat yang dipimpinnya. Di dalam demokrasi ini, partisipasi rakyat sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Kemarin juga sudah kami sampaikan dalil Lord Acton atau teori Lord Acton, power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely, an observation that a person's sense of morality less consists of the power increase. Kurang lebih artinya kekuasaan cenderung disalahgunakan. Kekuasaan yang absolut masih disalahgunakan. Dalam sebuah observasi depan bahwa perasaan moral seseorang berkurang dengan meningkatnya kekuasaan atau power, ya. Itu ada. Pengertian demokrasi, kata demokrasi ini berasal dari Yunani, dari kata demos yang berarti rakyat atau penduduk, dan kratos yang berarti pemerintah. Jadi demokrasi ini adalah pemerintahan yang rakyatnya memegang peran yang sangat menentukan. Di awal, karena rakyat atau jumlah penduduk belum banyak, bisa jadi implementasi dari demokrasi bersifat direct atau demokrasi yang bersifat langsung, di mana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan keputusan secara langsung, semacam referendum begitu. Namun dengan perkembangan jumlah penduduk rakyat semakin besar, hal demikian memang masih bisa dilakukan, tapi melalui biaya yang besar, high cost ekonomi, karena begitu. Maka ada, atau bahkan dulu kita juga melakukan direct demokrasi yang tidak langsung, yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Jadi rakyat menyerahkan kedaulatannya kepada para wakil yang telah dipilih melalui pemilihan. Jadi demokrasi langsung ini adalah jenis demokrasi di mana keterlibatan langsung rakyat dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan pemerintah. Demokrasi langsung dilakukan melalui penyampaian pendapat secara terbuka oleh rakyat, atau melalui referendum atau pemilihan suara rakyat. Sedangkan demokrasi tidak langsung, ini disebut juga demokrasi. Jadi kita menyerahkan mandat kita kepada wakil-wakil rakyat yang telah kita pilih. Beberapa pendapat para ahli tentang demokrasi, di antaranya ada Abraham Lincoln
mantan Presiden Amerika yang nggak salah. Demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Nampak ini demokrasi simple, padat, penuh makna, dan sangat populer. Kedua, pendapat Charles Costello, demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Sedangkan Kunchoro Purbopranoto menjelaskan demokrasi adalah negara yang pemerintahnya dipegang oleh rakyat. Hal ini berarti suatu sistem di mana rakyat diikutsertakan di dalam pemerintahan negara. Sedangkan Harris menjelaskan demokrasi adalah pemerintahan rakyat karena itu kekuasaan melekat pada rakyat. Ini bahasa aslinya Lincoln seperti itu. The government of the people, by the people, and for the people. Ya, dan kita tinggal. Menurut Mas'ud, demokrasi ini melibatkan partisipasi politik. Tentu partisipasi dari rakyat. Rakyat ikut pemilu, hadir dalam rapat selama 5 tahun terakhir, ikut kampanye, menjadi anggota parpol atau ormas, komunikasi langsung dengan pejabat pemerintah yang disampaikan. Gagasan atau ide yang mendasari demokrasi yang pertama adalah kedaulatan ada di tangan rakyat. Kedaulatan ini adalah kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Kedua, rakyat sebagai sumber dari kedaulatan tersebut. Salah satu pilar demokrasi ini adanya pembagian kekuasaan, di mana kekuasaan pemerintah menurut ajaran Trias Politika dibagi menjadi 3, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif yang membuat regulasi, eksekutif yang melaksanakan regulasi, yudikatif yang mengawasi. Di dalam kebebasan berdemokrasi ada 4 hal yang kita catat. Pertama, freedom of religion, kebebasan berkeyakinan, beragama. Freedom of speech, kebebasan menyampaikan pendapat. Freedom of ownership, kebebasan memiliki sesuatu. Dan personal freedom, kebebasan yang bersifat pribadi atau personal. Demokrasi ini diharapkan memberikan manfaat. Yang pertama, kesetaraan sebagai warga negara. Jadi kedudukan yang sama di dalam hukum atau di bawah hukum. Kedua, pluralisme dan kompromi. Ketiga, memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum seperti kebijakan yang mencerminkan keinginan rakyat. 4, menjamin hak-hak dasar. 5, pembaruan kehidupan sosial. Ciri-ciri demokrasi di antaranya memungkinkan adanya pergantian pemerintah secara berkala. Biasanya dilakukan melalui pemilihan umum 5 tahun sekali. Dua, anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama menempati kedudukan dalam pemerintahan untuk masa jabatan tertentu. Siapa saja boleh menjabat asal memenuhi syaratnya. Ketiga, ada pengakuan dan anggota masyarakat terhadap kehadiran tokoh-tokoh yang sah yang berjuang mendapatkan kedudukan dalam pemerintahan, sekaligus sebagai tandingan bagi pemerintah yang sedang berkuasa.
visi kira-kira begitu bahasa sederhananya. Dilakukan pemilihan lain untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah tertentu yang diharapkan dapat mewakili kepentingan rakyat. Jadi ada DPR di Indonesia, ada PR, ada BPD, gitu ya. Agar kehendak masing-masing golongan dapat diketahui oleh pemerintah atau anggota masyarakat lain, maka harus diakui adanya hak menyatakan pendapat, baik lisan, tertulis, pertemuan, melalui media elektronik, media cetak, dan sebagainya. Berikutnya pengakuan terhadap anggota masyarakat yang tidak ikut serta dalam pemilihan umum. Sebenarnya tidak memilih itu artinya ya memilih, hanya ya sikap. Saya bersikap tidak memilih, hanya sebuah sikap sebenarnya. Ciri-ciri kepribadian yang demokratis, tadi ciri negara, ciri kepribadian kita yang demokratis. Anda mengatakan sebagai seorang model yang demokratis, satu, memiliki sifat kepribadian menerima orang lain, terbuka terhadap pengalaman dan ide-ide baru, bertanggung jawab, waspada terhadap kekuasaan, toleransi terhadap perbedaan. Jadi berbeda itu hal yang biasa. Jangan sampai yang berbeda dianggap musuh, dimusuhi, kalau perlu dimusuhkan jangan. Emosi-emosinya terkendali, tidak sungguh pendek, cepat marah, cepat terbakar, cepat meledak, menaruh kepercayaan terhadap lingkungan. Nilai-nilai yang diharapkan dengan penerapan sistem demokrasi, yang pertama kesadaran akan pluralisme, kesadaran akan kemajemukan, kebineka tunggal ikaan, jujur dan pikiran yang sehat. Demokrasi membutuhkan kerjasama antar warga masyarakat dan sikap serta etika baik. Demokrasi membutuhkan sikap kedewasaan, bukan kekanak-kanakan. Demokrasi membutuhkan pertimbangan moral. Prinsip-prinsip demokrasi diantaranya adanya kontrol atau kendali atau pengawasan masyarakat terhadap keputusan pemerintah. Adanya pemilihan umum yang jujur, adil, rahasia, teliti. Adanya hak memilih dan hak dipilih. Adanya kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat tanpa ancaman. Dan salah sedikit dihukum, salah sedikit dianggap penyebar hoax. Dia harus berpikir logis lah, kebebasan. Namun kebebasan berpendapat, berpikir ini juga jangan sampai melanggar kebebasan orang lain. Adanya kebebasan mengakses informasi, adanya kebebasan berserikat dan yang terbuka. Prinsip negara demokrasi, adanya pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemerintah menjalankan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, bukan kehendak penguasa. Adanya partisipasi masyarakat di dalam pemerintahan. Adanya kebebasan informasi publik, supremasi hukum dan penegakan HAM. Jadi hukum sebagai komandan, bukan politik yang menjadi komandan. Hukum sebagai komandan, hukum menjadi panglima tertinggi, dan adanya penegakan hak asasi manusia. Inu Kencana Shafii menulis ada 20 prinsip demokrasi, diantaranya adanya pembagian kekuasaan, adanya pemilihan umum yang
bebas, adanya manajemen yang terbuka, sampai nomor 20, adanya pemerintah yang mengutamakan musyawarah. Sedangkan di prinsip demokrasi Pancasila, tentu ini khusus untuk negara kita Indonesia yang tercipta ini, 1. Perlindungan terhadap hak asasi manusia. 2. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah. 3. Peradilan yang merdeka, yang bebas pengaruh kekuasaan. 4. Adanya partai politik dan organisasi sosial politik. 5. Pelaksanaan pemilihan umum yang jurdil, luber jurdil. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Unsur-unsur pelaksanaan demokrasi ada 9. 1. Pelaksanaan pemilu oleh lembaga independen, KPU kalau kita ya gitu. 2. Sistem politik kepartaian yang menjamin tumbuhnya demokrasi. 3. Pembagian desentralisasi kekuasaan. 4. Profesionalisme aparatur pemerintah. 5. Kebebasan berserikat, berorganisasi, dan pemberdayaan organisasi masyarakat. 6. Kebebasan dan jaminan berpendapat bagi rakyat. 7. Transparansi kebijakan publik dan kebebasan pers, media cetak dan elektronik. 8. Penegak hukum yang jujur dan berkeadilan. 9. Pengadilan yang bebas dan tidak memihak. Penjelasannya masing-masing, tolong mahasiswa nanti membacanya sendiri secara rinci, karena waktu yang terbatas, tidak mungkin saya harus menjelaskan satu persatu. Namun secara umum tadi sudah kami sampaikan, rinciannya ada di presentase halaman-halaman berikutnya, silakan dipelajari sendiri. Syarat-syarat negara demokrasi: 1. Adanya perlindungan konstitusional. 2. Badan kehakiman yang bebas, tidak memihak. Pemilu yang bebas, kebebasan untuk menyatakan pendapat, kebebasan berserikat, berorganisasi, hanya pendidikan kewarganegaraan. Sesi berikutnya tentang macam-macam demokrasi. Ada yang menjelaskan, ini khususnya untuk Indonesia ya, ada demokrasi liberal, ada demokrasi terpimpin, ada demokrasi Pancasila pada saat Orde Baru, ada demokrasi reformasi. Pada demokrasi liberal, kedaulatan rakyat diserahkan kepada DPR. Pembagian kekuasaan ada DPR, ada presiden, di mana presiden hanya sebagai kepala negara. Mekanisme pengambilan keputusan ada voting dengan suara terbanyak. Sedangkan demokrasi terpimpin, kedaulatan rakyat secara normatif konstitusional ada di tangan rakyat, tapi secara praktis ada di tangan presiden. Pembagian kekuasaan, presiden dominan. Mekanisme pengambilan keputusan musyawarah mufakat, dan seterusnya. Saudara bisa mencermati tayangan ini di halaman ini. Ada juga yang meninjau dari beberapa segi. Pertama, ditinjau dari segi cara penyaluran kehendak rakyat, ada demokrasi langsung, direct demokrasi, dan demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Sedangkan ditinjau dari titik berat perhatiannya, ada demokrasi formal, demokrasi liberal, ada demokrasi material, demokrasi rakyat, ada demokrasi gabungan 1 dan 2 ya.
ditinjau dari hubungan antar alat perlengkapan negara. Ada demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer, ada demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan, ada demokrasi perwakilan dengan sistem referendum. Tantangan demokrasi ada 5. Yang pertama, berkembangnya kelompok radikalisme. Kedua, kepicikan kedaerahan. Ketiga, ketidakadilan. Keempat, menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi-institusi yang ada. 5, globalisasi. Sistem pelaksanaan demokrasi di Indonesia bisa kita periodisasi seperti itu. Yang pertama, pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi tahun 1945 sampai dengan tahun 1950. Periode kedua, pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama. Kita bedakan menjadi 2, masa demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Kedua, masa demokrasi terpimpin, yaitu tahun 1959 sampai dengan 1966. Periode berikutnya adalah pelaksanaan demokrasi Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998, sampai dengan lengsernya Bapak Presiden kita, Pak Soeharto. Dan masa kini adalah demokrasi reformasi, diawali sejak tumbangnya Orde Baru tahun 1998 sampai sekarang ini yang kita rasakan ini. Perkembangannya dari periode ke periode bisa dibaca pada tayangan ini. Dengan penjelasan masing-masing, saudara-saudara mahasiswa bisa mencermati apa yang ada di tayangan ini sampai rinci. Tayangan ini komplit, cuma tidak mungkin saya menjelaskan secara rinci pada tayangan ini karena waktunya yang sangat terbatas. Kira-kira itu pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Pertemuan kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum.